Pada saat seorang pebisnis atau pemasar memulai melakukan pemasaran di media online, kadang-kadang mereka bingung dengan beragam kanal pemasaran yang ada ya. Jadi kalau kita bicara kanal atau channel pemasaran saat ini yang populer, misalnya social media dengan Facebook Ads, Instagram Ads, kolaboratif Ads, ya, ada juga dengan Google Ads, ya dengan search-nya YouTube, ya ada TikTok dan lain sebagainya. Namun ada satu kanal pemasaran, ya ini salah satu favorit saya juga ya, yang saat ini banyak milenial kurang gitu suka, ya. Bukannya tidak bekerja, tapi terlalu banyak hype dari kanal pemasaran yang lain, ya. Dan di video ini saya ingin memperkenalkan Anda dan ingin mengedukasi Anda tentang value atau nilai dari search engine optimization, ya, sebuah teknik pemasaran yang sudah ada semenjak Google Search Engine pertama kali diluncurkan. Mari kita lihat dan semoga ini menjadi video yang menginspirasi Anda. Sebelum kita mulai, pastikan Anda subscribe channel ini dan tekan tombol like-nya ya untuk mendukung channel Stand Out Digital bisa bertumbuh dan berkembang, menginspirasi banyak pebisnis dan pemasar dalam pemasaran berbasis digital. Oke, jadi kalau kita bicara SEO ya, beberapa respon dari termasuk teman-teman dekat saya dan mungkin Anda juga nih ya. Kita bicara SEO misalnya responnya apa? Wah, ini lama ya, keburu dicaplok market saya sama kompetitor saya, mending saya ngiklan. Ya, ada yang bilang ini agak susah kejar-kejaran sama Google karena Google yang punya mesin pencarinya gitu. Buat apa kita susah-susah? Kita pakai kanal pemasaran yang responnya jauh lebih cepat dan lain sebagainya. SEO is dead karena Google sekarang makin banyak kasih tempat buat iklan ya, algoritmanya berubah terus dan lain sebagainya. Nah, mungkin Anda juga punya alasan yang sama untuk tidak memilih SEO, dan di video kali ini saya ingin membuktikan bahwa SEO itu masih bekerja. SEO is old but gold. Ya. Istilahnya seperti itu. Jadi apa alasan saya masih memfavoritkan kanal pemasaran SEO ini? Yang pertama, SEO is always part of multi-channel funnel. Artinya apa? Artinya pada saat kita bicara SEO, ini adalah bagian dari kanal pemasaran lain yang saling terkait. Jadi pada saat Anda beriklan, orang melihat halaman penawaran Anda, belum tentu orang tersebut akan langsung mau transaksi dengan Anda. Biasanya mereka akan mendengar opini ya dari pihak ketiga. Mereka mencari ya, apa yang orang katakan tentang produk Anda, apa yang orang katakan tentang Anda sendiri, ya. Dan disinilah SEO bekerja. Bayangkan jika kata kunci yang berkaitan dengan bisnis Anda, dengan produk Anda, ternyata yang ditemukan adalah kompetitor Anda. Sayang bukan? Ya, seharusnya ini adalah calon pelanggan Anda, tapi diambil oleh kompetitor Anda. Jadi di sini Anda bisa lihat peran SEO dalam perjalanan pelanggan Anda dari tidak tahu, dari calon pelanggan sampai jadi pelanggan Anda. SEO mungkin terlibat di dalamnya. Yang kedua, SEO berfokus pada membangun bisnis, sementara paid advertising atau kampanye lain ya mungkin fokusnya adalah membuat over atau membuat tactical campaign yang lain ya, atau tema-tema khusus, tema-tema jangka pendek ya. Saya selalu bayangkan seperti gini, paid advertising itu adalah bagian dari push marketing ya. Jadi misalnya orang lagi bersosial media, tiba-tiba ada iklan ya. Mereka tidak expect ada iklan, tapi tiba-tiba iklan muncul. Orang mau nonton film di YouTube, tiba-tiba muncul gitu ya. Sementara kalau kita bicara SEO, ini bicara soal awareness, ini bicara soal pull marketing. Jadi orang yang nyari, bayangkan orang sedang mencari. Nah, di situ kata kuncinya, intent ya. Jadi kalau kita bicara build business ya, contoh terutama perusahaan jasa seperti saya membangun Doxa Digital, sebuah digital agency di Jakarta, itu kita sangat rely dengan SEO karena orang mencari digital agency Jakarta, orang mencari digital agency di Indonesia, mencari Google partner di Jakarta dan lain sebagainya. Kita harus ada di sana gitu loh. Fik, kenapa tidak beriklan saja? Mungkin itu pertanyaan Anda ya. Jadi di Doxa ya, dari perjalanan bisnis kita melihat alasan kenapa kita tidak menggunakan iklan sebagai ujung tombak pemasaran kita. Yang pertama adalah masalah kualitas dari leads-nya sendiri, kualitas dari calon pelanggan ya. Karena begitu kita menggunakan iklan ya, dapatnya lumayan banyak gitu ya. Tapi yang berkualitas itu tidak sebaik ya pada saat orang datang dari SEO, karena SEO ini kan adalah pull marketing. Orang mencari, orang intent, orang benar-benar dengan kesadaran masuk ke website kita dan nanya ya. Itu beda sama iklan yang tadinya mereka tidak tahu atau mereka sedang mencari A, B, C, terus iklannya keluar, mereka kontak kita dan lihat-lihat dan mereka hanya iseng-iseng isi gitu. Ya, itu yang terjadi ya. Jadi kualitas daripada leads
jauh berharga untuk menggunakan SEO ya. Jadi balik lagi ya, seperti judul di layar ya. Jadi SEO fokusnya bangun bisnis ya. Saat Anda memiliki bisnis yang harus Anda kelola mungkin 10 tahun, 15 tahun ya, saya bisa garansi SEO akan sangat cocok untuk bisnis Anda, apapun bisnis Anda ya. Mau e-commerce, mau jasa, ya mau brick and mortar ya, sangat berharga ya. Ada 3 sudut pandang yang bisa Anda lakukan untuk melihat bagaimana SEO itu berdampak atau punya value untuk bisnis Anda. Yang pertama adalah kita bicara tentang keyword ya, kita bicara tentang kata kuncinya itu sendiri. Yang kedua kita bicara tentang traffic value atau nilai dari traffic yang dihasilkan. Yang ketiga adalah kita bicara tentang monetary value atau hasil dari dampak secara keuangan buat bisnis Anda, kira-kira seperti itu. Nah, yang pertama adalah keyword value. Jadi di layar Anda bisa melihat ini adalah keyword yang berkaitan dengan digital agency ya. Ini dari Google Keyword Planner, Anda bisa lihat ya biaya yang dikeluarkan kalau kita beriklan melalui kata kunci ini ya. Nah, jadi kita bisa lihat beberapa hal. Yang pertama adalah monthly searches-nya. Yang kedua adalah competition, yang ketiga adalah harga per kliknya. Dan disinilah Anda sebagai pemasar pertama kalinya melakukan valuasi atau melakukan pemilihan kata kunci ya. Saya tidak akan melakukan tips memilih kata kunci ya, karena kita akan mungkin bahas di video selanjutnya, tapi saya ingin membuat Anda untuk mengerti bahwa setiap keyword itu punya nilai ya. Dan kadang-kadang strateginya bisa beda-beda ya, ada yang melihat dari kompetisinya, ada melihat dari money searches ya, ada melihat dari panjang pendek katanya dan lain sebagainya. Kita akan bahas di video yang lain. Tapi yang pertama adalah keyword value ya, jadi value atau nilai dari kata kunci itu sendiri. Yang kedua adalah traffic value ya. Kenapa saya beda dengan keyword value? Karena begini, pada saat Anda mengoptimasi satu kata kunci, biasanya Anda akan mendapatkan bonus kata kunci yang lain ya. Ini contohnya, ini adalah hasil dari Semrush tentang Doxa Digital. Jadi di analisa di Semrush, kita bisa melihat kita ranking di top 100 untuk 1.800 kata kunci. Bayangkan 1.800 kata kunci. Setiap kata kunci punya nilai ya. Dan setiap kata kunci bisa menghasilkan potensial traffic buat situs kita. Dan disinilah Semrush mengadakan valuasi tentang traffic kita. Dan di sini kita bisa lihat traffic cost kita adalah 1,3 miliar rupiah. Bayangkan ya, 1,3 miliar rupiah. Kalau semua kata kunci yang masuk, ada 1.800 kata kunci, diiklankan lewat Google. Ya, ini adalah traffic value. Dan pada saat Anda melihat traffic value sekian, ya, biaya yang Anda keluarkan untuk software, biaya yang Anda keluarkan untuk bayar penulis, biaya yang Anda bayarkan untuk bikin hosting berkualitas, hosting yang cepat gitu ya, itu kayak nggak ada apa-apanya, karena traffic value ya yang dihasilkan oleh SEO adalah 1,3 miliar ya. Jadi ini adalah yang kedua ya, kita udah bahas tentang keyword value, kita udah bicara traffic value. Tapi traffic ini nggak ada artinya kalau tidak membawa dampak moneter, betul ya. Oke. Kita akan bicara tentang monetary value ya. Jadi monetary value ini adalah contoh situs e-commerce lah ya. Mereka ranking di 7.000 kata kunci ya. Mereka punya traffic cost itu ya 120 miliar. Jadi ini sangat sukses ya. SEO-nya saya bilang sangat sukses. Ya, bahkan satu kata pun parfum gitu ya, itu dia masuk di halaman pertama Google. Nah, dampak moneternya seperti apa? Ini adalah data selama 6 bulan. Anda bisa lihat ya di sini. Ya, organic traffic-nya itu sampai 62% ya. Ya, kita bisa lihat transaction dihasilkan dari SEO sebanyak 1,3 miliar. Ya, bayangkan ya, saat Anda bisnis yang fokus dengan SEO, Anda bisa lihat ya, mereka ada paid, mereka ada display, ya mereka iklan, tapi hasil tidak sebesar dari hasil dari SEO itu sendiri. So itu adalah dampak dari monetary value. So kita sudah membahas 3 cara sudut pandang melakukan valuasi terhadap SEO Anda. Yang pertama adalah dari sisi keywordnya. Jadi Anda memilih keyword, ya mana yang Anda mau, ya mana yang Anda perlu, ya. Yang kedua, Anda juga memilih keyword. Anda baru saja menyaksikan 3 sudut pandang melakukan atau menilai berapa berharganya SEO buat bisnis Anda. Dari sisi keyword, dari sisi traffic, dan dari sisi dampak keuangan atau monetary value. Ya, semoga
melalui presentasi singkat ini, kira-kira Anda tercerahkan ya. Kenapa Anda untuk orang-orang pebisnis yang membidik bisnis dalam jangka panjang harus, sekali lagi saya katakan harus ya, melakukan investasi di kampanye SEO Anda. Jika Anda ingin membawa kampanye SEO Anda ke level yang lebih baru, ya pastikan SEMrush menjadi bagian dari alat bantu SEO Anda. Karena di SEMrush Anda bisa membongkar strategi kompetitor Anda bisa melakukan pelacakan, Anda bisa dibantu menyusun konten yang sesuai dengan tren saat ini dan disukai oleh Google. Ya, pastikan Anda menghubungi nomor di bawah ini dan Anda akan segera bisa menggunakan SEMrush akun trial. Kita mengoffer hingga 14 hari untuk Anda bisa mencoba sendiri ya bagaimana SEMrush bisa membantu bisnis Anda. Oke, sekian video dari saya Victor. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep sign out and let's grow together.